Salam kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan juga kepada seluruh masyarakat internasional yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Podcast of OPM edisi 23 Februari 2023. Pada kesempatan ini kami dari Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami ingin menyampaikan 3 hal yang penting. Hal yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang orientasi perang gerilya TPNPB OPM dengan taktik penyanderaan dan uh, kerja-kerja organisasi sebagai penanggung jawab politik daripada uh, sayap militernya TPNPB, kerja-kerja diplomasi dan juga beberapa peningkatan politik yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi, uh, bagaikan sebuah analisis kritis dari kami organisasi Papua Merdeka yang perlu dipahami oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Agenda kedua, kami akan berbicara soal apa komentar Mahmud MD dan sikap pemerintah Indonesia yang nanti kami dari organisasi Papua Merdeka akan menjelaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Hal yang ketiga adalah kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Beni Wenda dan juga pandangan OPM terhadap United Liberation Movement Force Papua. Ya, yang pertama adalah kami menjelaskan tentang orientasi militer perang gerilya dengan taktik penyanderaan. Sudah kami jelaskan dalam beberapa bagian penting bahwa penyanderaan adalah suatu hal yang sah dalam taktik militer yang dijamin 100% oleh Konstitusi Juli 71, yaitu konstitusi yang bertanggung jawab berdasarkan amanah suci rakyat Papua yang melahirkan militer satu-satunya dalam perjuangan bangsa Papua, itu TPN, yang dimana TPN memiliki satu organisasi politik yaitu OPM, telah melegalkan bahwa penyanderaan itu sah. Itu hal dasar yang pertama. Yang kedua adalah dalam hukum internasional, suatu entitas dalam suatu bangsa, ketika haknya dan aspirasinya tidak dihormati oleh penjajah atau kolonial yang menjajah bangsa itu, maka taktik militer dan perjuangan pemberontakan adalah pilihan yang tepat. Dan itu sudah dijamin oleh Mukadimah Hak Asasi Manusia yang dilahirkan pada 1948 dan dalam hukum perang internasional telah menjamin bahwa taktik gerilya dengan taktik penyanderaan itu adalah hal yang sah untuk bagaimana mewujudkan impian politik dari sebuah bangsa. Kembali dari konteks yang itu dan bagaimana kami melihat bahwa rentetan penyanderaan yang telah terjadi dalam perjuangan bangsa Papua yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki eksistensi, yaitu OPM TPNPB, sejak 1971 sampai detik ini dalam agenda dokumen resmi Markas Besar OPM TPNPB Victoria yang melahirkan 9 kodap dan yang saat ini sedang berafiliasi dengan kodap-kodap yang baru yang tetap mempertahankan perjuangan suci di bawah konstitusi 1 Juli 71, masih tetap mengamandemenkan, mengimplementasikan taktik penyanderaan sebagai hal yang legal, dan dalam beberapa catatan sejarah telah terbukti bahwa penyanderaan merupakan sebuah taktik yang dimana sangat memberikan perkembangan perjuangan bangsa Papua yang sangat signifikan dalam perjuangan bangsa. Dan dari beberapa kali penyanderaan
dalam dokumen kami sampai dengan penyanderaan yang terjadi yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Panglima Perang Kodam 3 Duga Madarakma, itu adalah penyanderaan yang ke-9 setelah beberapa kali penyanderaan mulai dari markas besar Victoria, penyanderaan yang dilakukan oleh Meki Salosa dan juga Hans Bomai, dan juga di wilayah selatan oleh William Monde, kemudian di wilayah pegunungan oleh Kalikualik, dan sampai dengan saat ini anak dan bibit OPM TPNPB yaitu Tuan Egyanus Kogoya sedang menjalankan taktik penyanderaan, karena itu merupakan hal yang harus diwujudkan, diimplementasikan berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Itu dasar yang dimana tidak ada satu negara di dunia ini bisa mengganggu gugat, dan itu adalah sah. Setelah melihat beberapa informasi yang sudah terjadi belakangan ini dan bagaimana approachment dari media-media internasional dan juga media nasional, media lokal, dan juga propaganda-propaganda liar oleh Badan Intelijen Indonesia dan juga oleh kami Papua Intelligence Service, dan juga dari kami dalam pandangan-pandangan yang sudah kami keluarkan, ada suatu hal yang sangat unik di sini yang terjadi adalah OPM sebagai badan politik resmi dari TPNPB sangat menghormati dan menghargai semua aksi-aksi perang militer yang dilakukan oleh TPNPB dalam perjuangan bangsa Papua. Maka itu sejak awal belum pernah ada satu aksi yang dilakukan oleh militer TPNPB yang pernah dibantah atau tidak didukung oleh kami dari badan politik resmi organisasi Papua Merdeka. Sejak penyanderaan itu mulai terjadi, kami sudah menyampaikan kepada dunia internasional tentang tuntutan utama, yaitu tuntutan resmi, bahwa Indonesia dan dunia internasional harus mengakui kedaulatan bangsa Papua. Itu adalah kebenaran sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Berdasarkan tuntutan awal itu, disampaikan hal yang selanjutnya, bahwa pilot Kapten Philip Mark adalah sebagai jaminan politik yang kami tahan, dan harus ada international negotiation. Dan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi dan bertanggung jawab secara politik telah membuat sebuah international press conference, dan itu menjadi footnote, menjadi catatan kaki, di mana ketika 50 tahun perjuangan bangsa Papua, OPM tidak pernah membuka diri kepada Indonesia di dunia internasional untuk harus berbicara, tetapi sejak 2019 kami organisasi Papua Merdeka bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah mengeluarkan sebuah international press conference dengan satu tuntutan utama, bahwa perang adalah solusi. Dengan tema perang adalah solusi, dan dengan tuntutan kami bahwa kami membuka diri untuk melakukan international negotiation. Kami melakukan international negotiation untuk bagaimana kami dapat berbicara dengan Indonesia untuk mengeluarkan pikiran mengapa bangsa Papua sudah merdeka, dan bagaimana Indonesia mencoba untuk mengkolonisasikan dengan cara yang paksa, mengimplementasikan semua produk-produk hukum yang bersifat menjajah di atas tanah Papua, mulai dari pelaksanaan PPR 69, otonomi khusus, kemudian DOB, pemekaran yang saat ini dipaksakan. Jika suatu bangsa tidak diberikan sebuah space atau sebuah kesempatan untuk mewujudkan aspirasinya, maka pasti akan ada perlawanan.
dan perlawanan itu yang disebut dengan pemberontakan itu sudah dijamin dalam hukum internasional. Maka itu uh, setelah penyanderaan ini dilakukan dan OPM telah menerjemahkan apa yang menjadi solusi untuk keselamatan bagi pilot Philip Mark. Kami telah menyampaikan kepada Tentara Nasional Indonesia dan juga kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, bahwa operasi militer itu bukan jaminan untuk menyelamatkan nyawa dari pilot Philip Mark. Maka itu organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah memberikan solusi kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak melakukan operasi militer. Karena operasi militer akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang buruk dari pihak militer kolonial Indonesia dan juga masyarakat sipil Papua Barat, serta dari kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tetapi dari kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami telah memiliki sebuah komitmen bahwa kami siap mengambil apapun konsekuensi dari semua strategi militer yang sudah terwujud. Yang menjadi masalah adalah bagaimana negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengakui hak asasi manusia, keadilan, transparansi, mencoba menyelamatkan seorang pilot yang dimana keselamatan itu dijamin dengan sebuah operasi militer. Ini kan hal yang tidak mungkin. Sementara organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik dan badan resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah memberikan sebuah opsi yang demokratik, di mana meminta kepada Indonesia untuk melakukan negosiasi eksternal dalam konteks internasional, berbicara alasan apa kami menyandra dan mengapa kami menyandra dalam sebuah prosedur hukum internasional, itu tidak didengar oleh Jokowi dan pemerintah Indonesia. Kami berpikir bahwa jika pemerintah Indonesia tidak mendengar asumsi yang baik, opsi yang baik dari organisasi Papua Merdeka, maka pemerintah Indonesia sedang mengimplementasikan wujud, image, karakter daripada teroris di bumi Papua. Oleh sebab itu, untuk diperhatikan oleh seluruh rakyat bangsa Papua dan masyarakat internasional bahwa pemerintah New Zealand telah mengerti, telah mengcapture atau menangkap isi daripada tuntutan organisasi Papua Merdeka, dan kami telah membaca beberapa media statement mulai dari kemarin sampai sekarang, dan juga kami memiliki hubungan diplomasi bersama jaringan kami di New Zealand, bahwa pemerintah New Zealand melihat bahwa opsi yang lebih demokratik untuk menyelamatkan keselamatan daripada warga negaranya, yaitu pilot Kapten Philip Mark untuk harus selamat itu hanya satu jalan, adalah negosiasi eksternal dan tidak melakukan operasi militer. Itu adalah bagian yang sangat penting yang harus dimengerti oleh pemerintah kolonial Indonesia. Kami mengamati bahwa Mahmud MD adalah, kami bisa katakan bahwa Mahmud MD adalah salah satu menteri yang paling terbodok dalam catatan sejarah Indonesia. Mengapa kami katakan Mahmud MD adalah menteri yang terbodok? Setiap spekulasi atau setiap statement-statement yang dikeluarkan oleh Mahmud MD justru melahirkan konfrontasi di tingkatan opini antara kebijakan politik, kebijakan militer, dan juga antara aturan yang ada dalam koridor kolonial NKRI. Jika Mahmud MD Anda mengatakan bahwa Indonesia mengintegrasikan bangsa Papua berdasarkan hukum internasional itu sudah sah, maka itu mengapa Anda takut berbicara dengan OPM di tingkatan internasional? Itu asumsi Anda yang melahirkan
sebuah pertanyaan secara politik yang dimana Anda melemahkan argumentasi Anda. Hal yang kedua, Anda bisa uh, melakukan propaganda bahwa Anda bisa mengetahui letak di mana sekarang titik koordinat dalam investigasi GPS, atau Anda menggunakan drone untuk mengetahui di mana ada posisi pilot dan pasukan kami di lapangan, dan Anda mencoba dengan melakukan operasi militer untuk mengambil mereka dengan kekuatan militer, di mana Anda tidak melihat konsekuensi bahwa pasukan kami di lapangan telah memiliki wujud dan opsi yang baik untuk melakukan eksternal negosiasi, tetapi Anda memaksakan dengan operasi militer, dan Anda menipu pemerintah New Zealand bahwa tidak akan melakukan operasi militer, tetapi di lapangan dalam wujud yang saat ini kami melihat mulai dari tanggal 20, 21, 22 sampai saat ini tanggal ini 23, mulai ada penerapan pasukan di wilayah Wamena, di wilayah Timika, di wilayah Dugama, di wilayah Puncak, dan di beberapa wilayah untuk bagaimana melakukan operasi militer. Dan pasukan sedang berjalan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain di 3 kabupaten ini, di 4 kabupaten yang saat ini kami kontrol. Dari kurir kami, dari intelijen kami, dari drone kami bisa melihat bahwa ini sudah terjadi infiltrasi dan operasi intelijen. Dan Mahfud MD, Anda harus tahu bersama Presiden Joko Widodo bahwa ketika nasib dari pilot Philip Mark ini terancam dan terbunuh dalam medan, maka itu merupakan konsekuensi berat yang diciptakan oleh TNI Polri, oleh Anda Mahfud MD, oleh Anda Joko Widodo. Karena Anda tidak memberikan sebuah solusi, sebuah ruang secara demokrasi untuk berbicara bersama badan politik resmi dari pasukan TPNPB yang melakukan penyanderahan. Tuntutan dari TPNPB sudah sangat jelas, sangat bermartabat, sangat terhormat, di mana disampaikan kepada Jakarta untuk harus dijawab. Dan kami meminta sekali lagi kepada Mahfud MD untuk Anda jangan melakukan spekulasi murahan dengan kebodohan yang saat ini, di mana Anda sendiri menabrakkan interaksi antara kebijakan politik, kebijakan hukum, implementasi dalam undang-undang, dan juga implementasi dalam hukum internasional terhadap eksternal negosiasi, di mana pemerintah Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa semestinya mendengarkan apa yang OPM berbicara dan menyiapkan diri secara bermartabat, secara demokratik harus berbicara dengan OPM di tingkatan internasional. Alasannya bahwa masalah Papua adalah masalah internasional, memiliki keterkaitan yang sangat solid dan konsisten dalam tatanan sejarah, proses sejarah, bahwa bangsa Papua memiliki history, homework history, atau PR yang belum pernah selesai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, kemudian pemerintah kolonial Belanda, kemudian Amerika Serikat, dan juga beberapa negara yang pernah terlibat dalam aneksasi, konspirasi masalah Papua Barat, sampai dengan terjadi PPRA yang tidak demokratis dan integrasi Papua Barat oleh Indonesia pada 1 Mei 1963. Selanjutnya kami akan menjelaskan hal yang terakhir, yaitu bagaimana approach dan tanggapan dari kami organisasi Papua Merdeka terhadap statement yang dikeluarkan oleh saudara Benny Wenda, bahwa kami ada membaca dalam artikel yang pertama dikeluarkan oleh website resmi United Liberation Movement for West Papua, yang dimana Benny Wenda menyampaikan ungkapan simpati dan seakan-akan menyampaikan belasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf terhadap warga negara New Zealand, dan membuat sebuah statement dan argumentasi yang
mencoba untuk memojokkan militer TPNPB dan organisasi Papua Merdeka. Dan baru hari ini kami melihat sebuah statement yang dimana secara tidak terhormat Beni memaksa untuk harus OPM mengembalikan atau melepaskan Sandra. Hal yang pertama kepada saudara Beni Wenda bahwa kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang memiliki eksistensi dalam perjuangan bangsa Papua, yang memiliki legalitas, integritas dalam perjuangan bangsa Papua, kami tidak mengakui Anda Beni Wenda dalam orientasi perjuangan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Eksistensi kami selama 60 tahun dalam perjuangan ini dan kami melihat kehadiran Beni Wenda dalam dunia politik internasional adalah sebuah kecelakaan besar dalam pondasi-pondasi sejarah perjuangan bangsa. Bahwa Anda, Beni Wenda, hanya terkesan di mana memanfaatkan semua aset-aset perjuangan bangsa Papua, tetapi Anda sendiri hanya memanfaatkan itu untuk kepentingan popularitas Anda, kepentingan makan minum Anda, dan kepentingan kapitalis yang saat ini sekarang Anda ada hidup di Inggris. Anda harus tahu alasan yang pertama, jika Anda menyampaikan untuk OPM harus melepaskan Sandra, Anda harus mesti melihat diri Anda bahwa sebetulnya Anda siapa dalam orientasi OPM, dalam perjuangan OPM. Anda tidak punya keterikatan, Anda tidak punya komitmen, Anda tidak punya kapasitas, integritas dalam organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Maka itu statement Anda hanya di mana kami melihat hanya mencari sensasi untuk memojokkan perang TPNPB, dan ini kali yang ke-7 yang kami melihat bahwa semua statement yang Anda keluarkan di mana mencoba untuk mendiskreditkan perjuangan TPNPB OPM. Selain satu statement yang pernah Anda keluarkan ketika pasukan kami pimpinan Egyanus Kogoya melakukan penembakan terhadap intelijen di Trans Papua, dan Anda mengeluarkan statement yang di mana menyatakan mengutuk tindakan TPNPB. Kami melihat di sini bahwa sementara Anda sendiri sedang tidak memberikan sebuah jaminan untuk keselamatan bangsa ini, Anda melanggar banyak aturan-aturan organisasi, dari organisasi Papua Merdeka sampai dengan organisasi-organisasi taktis termasuk United Liberation Movement for West Papua, di mana dari semua aturan-aturan organisasi Anda dalang daripada penghancur, perusak perjuangan ini di tingkatan internasional, dan Anda sedang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan masa depan bangsa Papua, dan Anda saat ini sedang mencoba untuk mendiskreditkan perjuangan OPM. Tetapi Anda harus tahu bahwa organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami tidak membutuhkan Anda untuk berbicara sedikit pun dalam orientasi organisasi Papua Merdeka dan perang gerilya TPNPB OPM. Untuk itu, mulai saat ini kami meminta dengan hormat untuk Anda harus diam, karena semua pernyataan-pernyataan Anda justru memberikan sinergi politik kepada Indonesia untuk kembali melakukan pembantaian, penghancuran, pembunuhan terhadap rakyat sipil Papua. Semua statement-statement Anda sedang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi jaminan mereka untuk menghancurkan kami. Maka itu kami meminta kepada siapapun orang yang putih yang dipakai oleh siapapun yang ada di belakang Anda, yang memberikan Anda ide, pendapat untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua atas nama Papua Merdeka, untuk Anda harus stop. Hal yang terakhir yang kami perlu sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua adalah kita dengan penuh konsisten memberikan sebuah harapan penuh, doa, dukungan moral kepada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya yang saat ini sedang
memasangkan semua strategi dan mempertaruhkan nyawanya menyandra pilot Philip Mark. Kami mendoakan mereka dan kami terus memberikan dukungan secara konsisten agar Tuhan mengawal mereka, memproteksi mereka, dan juga semua diplomat-diplomat OPM yang ada di internasional dan juga organisasi Papua Merdeka. Rakyat punya hak untuk memberikan jaminan dukungan terhadap organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan juga seluruh masyarakat internasional punya hak untuk mendukung. Semua dukungan dari rakyat bangsa Papua dan masyarakat internasional terhadap perjuangan militer, perjuangan politik, perjuangan diplomasi, perjuangan organisasi dalam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua, semua telah dijamin dalam Konstitusi 1 Juli 71. Kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, kami hendak menyampaikan kepada Anda bahwa perjuangan gerilya, perang, TPNPB, OPM, perjuangan diplomasi, perjuangan hukum, perjuangan organisasi oleh organisasi induk perjuangan bangsa Papua telah dijamin dalam konstitusi dan telah dijamin di dalam hukum Tuhan, hukum adat, dan hukum internasional bangsa Papua. Tidak ada kesalahan dalam hal ini, maka itu tetap percaya diri, konsisten, mengerti bahwa perjuangan bangsa Papua ini akan menjadi jaminan bagi Anda dan saya yang saat ini memberikan simpati kepada mereka demi keselamatan seluruh rakyat bangsa Papua untuk menjamin masa depan rakyat bangsa Papua, termasuk bangsa-bangsa lain yang mendukung perjuangan bangsa Papua. Demikian sedikit penjelasan ini, semoga menjadi manfaat bagi rakyat Papua dan seluruh masyarakat internasional. Dan kami meminta kepada seluruh rakyat masyarakat internasional yang memberikan empati, yang secara saat ini sedang konsisten untuk memberikan dukungan pada perjuangan bangsa Papua di mana saja Anda berada, menyampaikan kepada dunia internasional bahwa rakyat Papua, organisasi Papua Merdeka siap melakukan eksternal negosiasi dengan pemerintah Indonesia di tingkatan internasional. Dan itu yang akan kami wujudkan, dan kami yakin dan percaya bahwa OPM akan tetap duduk dengan pemerintah kolonial Indonesia di tingkatan internasional dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bersama Kementerian Sejarah Sang Bintang Kejora, salam merdeka. One people, one soul.